bagi dosa besar. Minas shaghairi wal kabair, dari dosa-dosa cilik sampai dosa gede. Tajibut taubah, hukumnya wajib. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bendino istighfar ping 100, riwayat lintune sab'ina marrah, 70 kali. Istighfar saben dina 100 utawa 70 kali. Niki amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dumateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi gak duwe dosa, maksum, Pak. Lah kita niki duduk maksum. Ya. Masum tak iya, ngono. Nah, Kanjeng Nabi gak tahu, gak ono dosane, bersih sik tobat istighfar dumateng Gusti Allah sehari semalam 100 atau 70 kali. Sedangkan kita hamba Allah yang lemah, yang dhaif, hampir tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu niku maksiat dumateng Gusti Allah, kok angel maca istighfar. Lah, wong lek istighfar niku fauron, Pak. Fauron, segera. Ala kulli mukallafin, dumateng wong-wong sing mukallaf. Tobat niku nggih wonten 4 syarat dalam kitab niki. Yang pertama adalah an-nadamu, nyesel, getun, nyeselan, getun. Wan nadamu, kesel, nyesel, getun, menyesal. Nomor loro wal iqla'u, berhenti melakukan. Yang ketiga wa asmu ala alla ya'udu 'alaiha, tidak akan melakukan lagi dosa tersebut. Dan terakhir wal istighfaru, nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Hukum bertobat niki sudah ijma ulama 4 mazhab di dalam kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali. Itu sepakat siapapun yang berdosa, baik dosa kecil atau dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segera wajib hukumnya segera bertobat dumateng Gusti Allah, supaya selamat awak dhewe niki. Dosa niku supaya gak nempel terus menerus dalam badan kita. Kenapa hidup kita sengsara? Barangkali menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, barangkali ada alang-alang, ada tameng, ada hijab diri kita yang penuh dengan dosa-dosa kecil yang itu bertumpuk terus menerus dan tidak diistighfari, tidak mohon ampun dumateng Gusti Allah. Sering-sering kita ngomong istighfar, tidak menyebut dosa nopo kita istighfar umum. Tapi kata guru saya, kalau misalnya kita melakukan dosa kecil, misalnya nyun sewu, Pak, gak sengaja ngelokno wong loro ati, ya sepuro nang menungso, ya sepuro Gusti Allah. Ya Allah, kula mantun ngelokno wong gak sengaja, wong loro ati, kula mantun ya sepuro nang tiyang niku sebagai hakul adami, maka kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Wis entek, Pak, habis dosanya. Angel nggih, angel akeh laline. Karena sembahyang ae istighfar gak tahu, ngenteni imame astagfirullahaladzim, tahlil tok, lek ono tahlil, ya niki, ya. Makanya imam niku terus terang mawon, karena jamaah kita orang awam, Pak, maka bimbinglah mereka dengan kalimat istighfar. Tidak hanya la ilaha illallah, bacakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Iki sing ilang. Jadi dulu kiai-kiai dulu, Pak, lek maring imami wiridan niku pasti ono kalimat
astaghfirullahaladzim. Saiki gak ono mek ping 3 tok nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kula nggih lali pisan kadang-kadang. Niki menungso niku dianjurkan orang awam niki supaya istighfar marang Gusti Allah. Lek waktune dawa, lek endek kaya niki waktu ngaji ya aja. Ben 3 mawon nggih. Entek gawe wiridan wae nggih. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni hukumnya wajib. Nah, kenapa diwajibkan? Sebab terkait tabiat manusia, terkait karakter manusia. Sebab menungso manusia itu dari 2 kata, man nasiyah utawa ma nasiyan. Ma opo-opo, nasiyan lali. Jadi menungso niku manusia dari kata bahasa Arab ma nasiyan, opo-opo pasti lali. Makanya menungso lalian, jenenge wis lalian. Kok gak ono istilah liya ngono ya. Ya ini. Niki. Tabiat kita niku nyon sewu Pak, mudah melakukan kesalahan. Gampang nglakoni keburukan. Wis jujur mawon kula piyambak niku sering ngoten niku nglakoni keelekan. Sebab ngeten niki menungso kadang api, kadang elek, kadang tobat, kadang yo balik maneh, kadang eling, kadang lali. Cuma akeh lali ini niki menungso. Lho, ana pepatah ngeten bahasa Arab, inna abadan asoban dzamban. Sak benere nggih seorang hamba niku melakukan dosa. Niki pun karakter menungso. Inna abadan asoban dzamban. Sak temene abadan seorang hamba itu asoban dzamban, selalu melakukan dosa. Niki ndak ada sempurna manusia, ndak ada. Okay. Nah, walaupun dia seorang soleh, walaupun seorang niku orang mukmin, tapi kadang-kala Kanjeng Nabi niku pun dawuh imane menungso kadang munggah kadang mudhun. Apa maneh tanggal 6 pasti mudhun, tanggal 2 pasti munggah. Niki pun musiman niki. Jadi tobaté niku kewenceng wayahe tanggal tuwe. Lek tanggal 6 lali tasbih dek endi? Ya saking lali ini. Nah tanggal 6 tanggal tuwa sami mawon. Monggo sering istighfar dumateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat banyak ulama hadis termasuk riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam akeh termasuk Imam Hakim nggih watah. Lah Kanjeng Nabi niku dawuh bahwa menungso niku adalah tempat salah lan lali. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso panggonane salah dan lupa. Niki sampun dinas kali Kanjeng Nabi. Cuma ana ulama sing ngarani niki wau nas hadis, makalah sahabat, makalah ulama, wallahu a'lam. Nggih. Jadi menungso niku potensi, Pak, melakukan kebaikan dan ketaatan. Juga menungso itu juga punya potensi melakukan keburukan dan kemaksiatan. Ada ngeten terus Imam Ghazali, setiap orang belum tentu mampu melakukan perintah, tetapi setiap orang pasti bisa berbuat kemaksiatan. Kalau baleni, setiap orang belum tentu mampu melakukan perintah, tetapi setiap orang pasti bisa melakukan larangan. Contoh, sholat 5 waktu perintah nggih. Apa kabeh wong sholat? Ndak.
Berarti setiap orang belum tentu mampu melakukan perintah, tetapi setiap orang potensi mampu melakukan larangan. Niki makane menungso niku lek terlalu kenceng ya gak apik, terlalu kendo ya gak apik. Sepenting istiqomah. Lek jenengan istiqomah gak mampu, wis istirahat mawon. Enak niku pun wis, nggih. Niki potensi, Pak. Jadi manusia niku cenderung melakukan kebaikan, cenderung melakukan keburukan. Niki pilihan saking Gusti Allah. Dan manusia, sekuat-kuat manusia niku pasti akan mudah tergelincir di dalam kemaksiatan, sebab manusia wong lalian. Gusti Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa. Gusti Allah nyiptakno manungsa niki dalam keadaan dhaif, lemah. Ya, lemah. Niki terutama bentengnya terhadap kemaksiatan. Bagaimana tiap hari setan niku Pak nggoda awak dhewe dari arah belakang, dari arah depan, arah samping, arah kanan, atas dan bawah menyerang kita setiap hari. Kalau kita nggak punya benteng, tidak marang Gusti Allah, jebol niku saestu. Nggih. Gusti Allah dawuh ten surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satemene aku Gusti Allah nyiptakno manungsa dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Di situ ada kalimat fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan niku paling baik. Niki isim tafdhil dalam nahwu. Isim yang utama, paling bagus, paling baik, paling sempurna niku ahsan. Sedangkan taqwim adalah pembentukan, penciptaan atau juga bentuk ya yang dari Allah. Sehingga wonten dua bentuk dalam diri kita, Pak. Ono bentuk sifatnya fisik, badani, jasmani, ono bentuk dalam bidang rohani atau spiritual. Kadang-kadang kita ini hanya maju di bidang jasmaniyah tetapi mundur di bidang rohaniyah. Kadang-kadang wong saking putus asa dumateng Gusti Allah banterno spirituale tapi tidak banter jasmanine. Makanya itu kudu seimbang, Pak, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani. Lah ini termasuk kesempurnaan fi ahsani taqwim. Jadi dulu Pak Harto niku buat moto sehat jasmani, sehat rohani. Berarti niki termasuk balik nok tafsir Al-Qur'an niku saestu. Luar biasa niku. Sing gak ero ilmune ya apa iku? Sehat jasmani, sehat rohani. Olahraga mendino sekolahan, nok kampus ki eling nggih. Olahraga mendino cek sehat badane. Iku termasuk ijtihad, termasuk teknik bagaimana sehat jasmani. Dan hadis Quran kono gambare, Pak. Ya buat caranya sehat. Ndak ya. Maka perlu istihad. Ya, niki. Nah, di situ kemudian nyon sewu, kenapa kita lengkap dikatakan fi ahsani taqwim? Coba sampai tingali setan jin diciptakno niku nafsunya tanpa akal. Coba kita lihat binatang diciptakno napa? Binatang nafsu tanpa akal. Malaikat diciptakno napa? Akal tanpa nafsu. Sedangkan manusia diciptakno karo-karune komplit, ana nafsu, ana akal. Paket komplit, dibimbing dengan agama, dengan wahyu berupa Al-Qur'an, diturunkan di matang Kanjeng Nabi, kemudian diajarkan kepada manusia. Niki paket komplit, Pak. Oke. Jadi ada dua dimensi dalam diri kita, dimensi ruhi, dimensi jismi.
Dimensi ruhi niku napa mawon? Ana ati, ana pikiran, ana nurani, ana akal. Niku termasuk dimensi dalam bentuk dimensi ruhi. Sedangkan dimensi jismi badan, organ-organ tubuh kita, nafsu, syahwat dan sebagainya, niku adalah dimensi jismi. Kalau orang lebih banyak, lebih banyak dimensi ruhinya, lebih cerdas ruhaninya, cerdas spiritualnya, maka dia akan mulia, lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, jika menungso menggunakan nafsunya dan itu bisa berpotensi lebih hina dari hewani atau binatang. Tinggal pilih, kita jadi dimensi malaikat atau dimensi binatang. Hanya pilihan hidup. Lek dimensi malaikat niku termasuk akalnya cerdas, atine cerdas, nuraninya cerdas. Niku perlu dibimbing kali ilmu. Lah lek wis duwe dimensi ruhi, duwe dimensi jismi, dimensi jasmani, dimensi rohani, maka menungso dikai sarana untuk menguatkan dimensi rohinya, menjauhkan dimensi syahwatnya. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Satu-satunya yang bisa menerangkan cahaya dada kita, ruhani kita, adalah ilmu. Karena ilmu itu pelita kolbu. Niki saya angel menyeimbangkan, Pak. Jadi enggak semua orang bisa. Misalnya wonge elek, wonge ahli maksiat, ahli mabuk, ahli judi dan sebagainya, pengin balik, Pak. Pengin balik, carane ya apa balik nang keapian. Itu kadangkala gak aru carane. Kadangkala gak aru carane, akhirnya ndelok YouTube, ndelok Facebook, ndelok Google. Ya apa cara yang tobat dumateng Gusti Allah? Atau batu ilallah, ndelok Google, gak masuk, Pak. Kalau kita tobat, teman-teman tobat, maka kita harus tanya kepada ahli ilmu, kepada ahli yang dekat dumateng Gusti Allah. Kita bisa bertobat melalui cara-cara Google, YouTube dan sebagainya, tapi kita tidak bisa menemukan terminal hati pada tujuannya. Muter mulek kayak entut hasib. Ngomong ndukur kena sabuk, ngisor kena sepatu, Pak, mulek kayak entut hansip. Enggak akan ada keberkahan di situ. Enggak ada keberkahan. Makanya orang yang kembali dari asfala safilin, kembali dengan asani kefi asani taqawim, itu butuh sarana. Apa sarananya? Kesadaran. Tetapi kadangkala kesadaran manusia menjadi kesadaran yang dangkal. Taubatnya ketok berlari tapi jalan di tempat. Kelihatannya berkeringat tapi lari di tempat. Kenapa? Gak harus carane bertobat. Ngeten para hadirin. Kadang wong pengen apik gak harus dalane. Pengen balik gak harus carane. Sehingga banyak orang nyun sewu terjebak dalam spiritualitas yang bodoh dan pragmatis. Melok rono, melok rene, melok rono, melok. Bukan itu taubatan nasuha, tetapi fil qalbi, inti pertobatan adalah hatinya masing-masing, bukan raga kita. Terjebak dalam pragmatisme sehingga dari tidak baik menjadi baik dengan banyak amal-amal yang dilakukan,
akhirnya gak terjaga kesadaran hatinya, merasa paling baik, merasa paling suci, merasa paling benar. Sehingga wong-wong sing mendino wiridan, Mbak, mendino ambek wong sing tas tobat kalah kabeh apian aku. Ngoten. Dan ini spiritual kebodohan, Pak. Hati-hati, terjebak. Jadi mereka banyak yang tobat, tetapi garo carane bagaimana menuju fi asani taqwim. Akhirnya mereka buta makna, buta jalan. Bagaimana kembali arruju' ilallah, kembali kepada Allah. Tidak tahu caranya bagaimana bertobat dumateng Gusti Allah. Nyuwun sewu, kadang-kala wong sing tobat mari omben-omben, mari tukang judi dan sebagainya, kemudian tobat, pakaiannya wis pakaian Islam dan sebagainya, kemudian nampak sebagai ahli ibadah, nampak sebagai ahli zikir, nampak sebagai ahli maca Quran, tapi eksistensi kemanusiaannya, eksistensi spiritualnya berhenti di raganya. Banyak seperti ini para hadirin rahimakumullah. Pokoknya awal berubah, kelaminnya berubah, badannya berubah, maka sudah merasa bahwa sudah tobat marang Gusti Allah, tapi hatinya mendino ngerasani wong ae. As-sumpaku wal gelu-gelu niku Masya Allah ya. Ini terjebak dalam pragmatis pertobatan. Ya bener ahli ibadah, Pak, ahli tahlil, tetapi isinya, hatinya bukan tobat pada Allah, taubatan ilallah, tidak rujuk ilallah, tapi malah menciptakan banyak kemaksiatan yang lain, yang semula dia buruk maksiat secara ragawi, ngombe, madon, minum, merampok, mateni, kemudian tobat badannya, penampilannya, tapi hatinya berpindah maksiatnya di dalam dirinya, berupa sombong, berupa njaluk diajeni, berupa merasa paling baik, berupa kepameran, berupa macam-macam, dengki, maksiat ragawi berpindah maksiat kolbi. Percuma tobat marang Gusti Allah, lek terjebak dalam pragmatisme taubat. Kata mboten niku, Pak. Ayo dirabat dhewe-dhewe. Kula, terutama kula, wah, bosok niki jero niki. Niki bosok ya. Subhanallah, astagfirullah. Wa rahimakumullah. Jadi, nggih, spiritualitas yang nampak banyak di kalangan kaum muslimin saat ini adalah spiritualitas jasad. Belum masuk spiritualitas batiniahnya. Yen sewu sampai ahli zikir, ana wong zikir liya luwih suwe teko sampean loro ati. Ana wong sing bisa ngimami disaingi ambek wong tukang imam luwih enak misalnya loro ati. Ana sing sampeyan tahlil, ana sing sampeyan tahlil liyane luwih enak loro ati. Inilah kata Quraisy Syihab, spiritualitas jasadi, bukan taubatan qalbi. Parameter jasadiyah, parameter badaniyah, parameter penampilan luar menjadi ukuran kesolehan saat ini. Terjebak umat kepada penampilan luar, ya akhir tambah jauh, merujuk dumateng Gusti Allah. Niki. Jadi bagaimana cara pengembalian kita? Spiritualitas jasad, badan, Pak, penampilan itu kering kerontang dari ma'nawiyah, dari spirit ketuhanan sangat kering. Penampilannya santri, penampilannya kiai, penampilannya berjubah kayak syekh, tetapi dangkal spiritualnya. Didorong kenapa? Didorong oleh dimensi negatif, amarah,
emosi, kebencian, serakah, dan juga hasrat kebendaan. Hasrat kebendaan. Niki ketidakwarasan terjadi. Spiritualitas dangkal makna adalah memunculkan spiritualitas mental yang berbentuk ketidakwarasan spiritual. Jadi penampilan luar itu malah menampilkan ketidakwarasan spiritual jangka panjang. Kalau ini yang mimpin umat seperti ini, bagaimana umatnya akan lebih tidak waras lagi dalam bidang spiritualitasnya. Ini yang dipikirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada yang akan datang akan muncul pemimpin spiritual yang hanya menampilkan jubah dan penampilan luarnya. Terus diomong Syekh Abdul Qadir, Pak, sing wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad. Jadi akhirnya muncul spiritualitas yang sakit. Penampilannya kiai, penampilannya ustadz, penampilannya soleh, tetapi jerone penuh dengan kemaksiatan. Jadi kedangkalan spiritual. Ini dikatakan spiritual modern yang dangkal. Sebab semua diukur dari kebendaan, semua diukur dari materi, semua diukur dari penampilan. Hati-hati, Pak. Setan niki Masya Allah ketokane apik tapi menjerumuskan. Ketokane apik tapi menjerumuskan. Nggih. Lah, kemudian para ulama tasawuf mengatakan, maka ulama-ulama membuat kitab-kitab bagaimana umat niki bisa kembali kepada Allah, rodalane menuju fi ahsani taqawim, fitrah yang diberikan Allah kepada penciptaan manusia pertama ketika Allah menciptakan manusia. Fitrah apa? Eling dumateng Gusti Allah. Niku fitrah, Pak. Lek panjenengan bendino gak eling Gusti Allah, maka panjenengan dikatakan manusia yang tidak punya fitrah spiritualitas. Wong Jawa biyen saestu, Pak, masih gak hafal dalil, gak hafal ayat, gak hafal hadis, perilakunya menunjukkan Islami. Titik istighfar, astagfirullah, masih gak paseh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi menunjukkan spiritualitas. Nah, cara bagaimana mengembalikan kewarasan spiritualitas kita? Dengan apa? Tobat dumateng Gusti Allah. Orientasinya adalah orientasi jiwa, orientasi nurani, bukan orientasi naluri. Sebab sekarang ini banyak orang yang orientasinya naluri, Pak. Naluri pujian, naluri paling suci, naluri paling soleh, naluri paling. Tetapi nuraninya dangkal, tertutup oleh naluri kebendaan. Niki dimensi ruhi tertutup, Pak. Tertutup. Nah, tobat. Nah, tajibut taubatu, ya. Hukumnya wajib tobat dumateng Gusti Allah. Inilah spiritualitas yang sangat luar biasa. Taubat, tobat, 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 dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Berarti kalau kita berdosa, sedikit banyak berdosa, yuk sepura Gusti Allah, kita tidak langsung merasa bahwa saya masih punya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Ghafar, yang Maha Ghafur. Eling terus marang Gusti Allah. Taubah niku saking masdar taba yatubu taubatan, artinya balik, artinya nopo? Kembali, rujuk. Kembali kemana? Kembali kepada Gusti Allah. Kembali dari jalan yang jauh dari Allah, balik nak dalan sing nyidek marang Gusti Allah.
niku taubah, Pak. Panjenengan kali kula bendina nyidek sarana nyidek deloki, zikir deloki, selawat deloki, ngaji deloki, niku sarana pertobatan. Otomatis niku sarana pertobatan. Masih yo majelis kata niki kula jenengan gak istighfar, sing istighfar malaikat dumateng panjenengan. Enak, Pak. Malaikat wis istighfar, Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Iku sampean lungguh ngeten niki lek ikhlas ngaji, Pak. Malaikat ndonga niku, Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu sampai entek ngajine. Ya Allah. Makanya ana ulama takon, sampean gak tahu wiritan, sampean gak tahu apa? Dzikir, ngaji tok isine. Apa jawaban Syekh Tabrasi? Saya fokus dumateng ilmu Gusti Allah, istighfar biar malaikat yang mendoakan saya. Enak, Pak. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, balik rujuk dumateng Gusti Allah. Lah, syaraté napa tobat? Sik suwe ta niki. Nah, syarat tobat kathah, Pak. Tergantung kitab para ulama. Ana sing ngarani syaraté 8, ana sing ngarani syaraté 7, ana sing 5, syaraté 4, syaraté 3. Kalau dalam kitab Al-Ghunyah ya, litolabil tariqil haq karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 3 syarat. Tetapi dalam kitab Sulamut Taufik 4 syarat. Intinya sama. Cuma detail mawon berbeda. Siji annadyamu, getun. Wong tobat niku mari dosa tobat niku harus getun, ada penyesalan. Ini pintu gerbang pertobatan. Niki langkah awal pertobatan. Niki lari pertama dari pertobatan. Lek gak getun, gak nyesel, tidak ada pertobatan. Iki adalah syarat pertama. Sampai tingali kitab-kitab ulama tasawuf manapun, siji syarat pasti annadyamu, penyesalan. Penyesalan. Kanjeng Nabi dawuh annadyamu taubatun. Nyesel getun itu adalah pertobatan. Ya. Gak ono wong tobat gak nyesel aneh-aneh, Bang. Misale mari ngombe, ya. Terus ngono gak nyesel blas tapi tobat, ya gak masuk. Gak masuk. Penyesalan. Nomor loro al-iqla'u, mandek. Tidak lagi melakukan dosa. Tidak lagi. Ya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khati'in, paling api-api wong sing salah at-tawwabun. Mereka bertobat dumateng Gusti Allah. Tuh, tobat maneh, Pak. Tobat niki, nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, proses ini harus dilalui. Kurang 3. Proses pertobatan nyesel mandek kudu dilalui. Jika tidak nyun sewu. Kenapa kita sulit taat? Kenapa kita sulit ibadah? Sebab dosa cilik numpuk terus mendino awak dhewe. Imam Syafi'i nate ngapalno gak masuk-masuk. Akhirnya gurune yang wakil takon, "Ya guru, kenapa saya ndak masuk hafalan kula, satu pun huruf gak masuk?" Kata gurunya, "Kakean dosa." Kakean dosa. Makanya lek kepengin hafalannya kuat, ngurangi dosa. Ya, terhalang ilmu, Pak. Ya, terhalang ilmu, terhalang keberkahan. Fa inna ta'atu nurun wal masyiyatu Fa inna ta'atu nurun wal maksiyatu zulmatun. Tobat niku, taat niku cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Lek atine gelap gak iso padang. Nerimo wae berkah masuk gak ketok, Pak, peteng. Ilmu masuk gak ketok, peteng. Iki masuk gak ketok, peteng. Zulmatun, peteng. Ya caran padang apa? Ayo akeh zikir, akeh ngaji,
istiqomah, sering tobat dumateng Gusti Allah. Terakhir wal istighfar, sering-sering njaluk ngapura dumateng Gusti Allah. Dengan cara apa? Nyun sewu Pak, tak tambah titik. Wong lek tobat ojo kemudian menyendiri, jangan. Sebab sekarang banyak aliran ketika tobat iku nang gua, nang kamar ijen, hati-hati. Sampai lebih banyak disetir setan daripada pertobatan kesadaran. Ayo metu nang masyarakat, melok majelis taklim, majelis ilmu, sholawat, sebab kita butuh benteng-benteng pertahanan untuk bisa mengelak setan. Sebab nyun sewu, setan itu tidak akan pernah berhenti. Kita bertobat bakal digeret balik no kemaksiatan. Ini benteng nih, amal keapian, mosok tobat di ya tambah tidak setan sampean, benteng gak kuat. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.